Pada video sebelumnya, kita sudah membahas isomer fungsi pada senyawa turunan alkana. Contohnya, alkohol berisomer fungsi dengan eter karena rumus umumnya sama-sama CnH2n plus 2O. Sehingga, apabila terdapat senyawa dengan rumus molekul C3H8O, maka senyawa tersebut bisa berupa alkohol atau eter. Lalu, bagaimana cara kita menentukan apakah C3H8O tersebut merupakan alkohol atau eter? Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi atau membedakan senyawa turunan alkana yang saling berisomer fungsi. Alkohol berisomer fungsi dengan eter dan keduanya dapat dibedakan dengan menggunakan dua jenis reaksi. Nah, yang pertama, kita dapat menggunakan logam natrium, di mana untuk alkohol akan menunjukkan uji positif apabila direaksikan dengan logam natrium, sedangkan eter akan menunjukkan uji negatif. Kemudian reaksi kedua yang dapat kita gunakan adalah PCl5. Nah, alkohol dan eter sama-sama bereaksi dengan PCl5, tetapi untuk alkohol, reaksi dengan PCl5 akan menghasilkan gas HCl. Sedangkan untuk eter, reaksi dengan PCl5 tidak menghasilkan gas HCl. Aldehid dan keton dapat dibedakan dengan menggunakan dua jenis reaksi. Nah, yang pertama adalah reaksi Fehling atau CuO, di mana aldehid akan bereaksi dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata, sedangkan keton tidak bereaksi dengan Fehling. Kemudian reaksi yang kedua adalah tolens atau Ag2O, di mana aldehid akan bereaksi dengan tolens menghasilkan cincin perak, sedangkan keton tidak bereaksi dengan tolens. Senyawa turunan alkana juga dapat diidentifikasi melalui reaksi reduksi dan oksidasinya. Nah, dalam hal ini, oksidasi alkohol primer akan menghasilkan aldehid, dan oksidasi aldehid akan menghasilkan asam karboksilat. Contohnya, oksidasi senyawa 1-propanol yang merupakan alkohol primer akan menghasilkan senyawa aldehid dengan nama propanal. Dan apabila dioksidasi lebih lanjut, propanal akan teroksidasi menghasilkan asam propanoat. Berikutnya, senyawa hasil oksidasi bisa direduksi kembali menghasilkan senyawa awalnya. Nah, untuk asam karboksilat, apabila direduksi akan menghasilkan aldehid. Dan untuk aldehid, apabila direduksi akan menghasilkan alkohol primer. Maka, reduksi senyawa asam propanoat akan menghasilkan propanal, dan jika direduksi lebih lanjut, propanal akan tereduksi menghasilkan 1-propanol kembali. Selanjutnya, dari contoh-contoh ini, terlihat jelas bahwa dalam reaksi oksidasi dan reduksi, yang berubah hanya gugus fungsinya saja, sedangkan jumlah atom karbonnya tidak berubah. Bisa kita lihat ya, 1-propanol, propanal dan asam propanoat pada contoh ini semuanya terdiri dari 3 atom karbon. Selanjutnya, oksidasi alkohol sekunder akan menghasilkan keton, dan oksidasi keton akan menghasilkan ester. Contohnya oksidasi 2-propanol yang merupakan alkohol sekunder akan menghasilkan keton dengan nama propanon, dan apabila dioksidasi lebih lanjut, propanon akan teroksidasi menghasilkan propanoat. Kemudian sama seperti sebelumnya,
senyawa hasil oksidasi bila direduksi kembali maka akan menghasilkan senyawa awalnya. Nah, untuk ester, apabila direduksi akan menghasilkan keton. Dan untuk keton, apabila direduksi akan menghasilkan alkohol sekunder kembali. Maka, reduksi senyawa propanoat akan menghasilkan propanon dan jika direduksi lebih lanjut, propanon akan tereduksi menghasilkan 2 propanol kembali. Soal yang pertama, suatu senyawa X dapat bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas H2. Nah, senyawa turunan alkana yang dapat bereaksi dengan logam natrium adalah alkohol. Maka senyawa X merupakan alkohol. Selanjutnya, jika senyawa tersebut direaksikan dengan KMnO4 akan menghasilkan senyawa yang bereaksi positif terhadap Fehling. Nah, KMnO4 merupakan oksidator, yang artinya alkohol pada soal ini dioksidasi. Berikutnya senyawa yang bereaksi positif dengan Fehling adalah senyawa aldehid. Maka oksidasi alkohol X pada soal ini menghasilkan senyawa aldehid yang jika dioksidasi lebih lanjut menghasilkan senyawa asam yang merupakan asam karboksilat. Yang ditanyakan, senyawa X adalah alkohol yang apabila dioksidasi menghasilkan aldehid adalah alkohol primer, sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi yang B. Soal yang kedua, senyawa berikut yang dapat menghasilkan endapan merah bata bila direaksikan dengan reaksi Fehling adalah senyawa yang menghasilkan endapan merah bata dengan Fehling adalah senyawa aldehid yang gugus fungsinya adalah COH. Kita perhatikan opsi jawabannya. Untuk opsi A, jelas terlihat bahwa gugus fungsinya adalah OH, sehingga merupakan alkohol. Untuk opsi B, merupakan senyawa eter karena gugus fungsinya adalah O. Kemudian untuk opsi C, gugus fungsinya adalah COH, sehingga merupakan aldehid. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi C. Adapun untuk opsi yang D merupakan asam karboksilat, gugus fungsinya adalah COOH, dan untuk opsi E merupakan senyawa keton, karena gugus fungsinya adalah CO. Soal yang ketiga, suatu alkohol dengan rumus molekul C4H10O dioksidasi dengan kalium dikromat dalam asam menghasilkan butanon. Maka, alkohol tersebut adalah C4H10O ini artinya rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O yang bisa berupa alkohol atau eter. Di antara keduanya, yang dapat dioksidasi menghasilkan butanon yang merupakan senyawa keton adalah alkohol sekunder. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B. Bagaimana cara cepat untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier? Untuk alkohol primer, gugus OH-nya selalu terletak di ujung, sehingga terikat pada atom karbon pertama seperti opsi A, N-butanol. N di sini adalah singkatan dari kata normal yang artinya rantai karbonnya berupa rantai lurus, tidak bercabang, dan posisi gugus OH-nya terikat pada atom karbon pertama. Begitu juga dengan opsi D, 2-metil-1-propanol. Masih ingat ya, dalam penamaan IUPAC, nomor atom karbon yang mengikat OH ditulis sebelum nama rantai induknya, yaitu angka 1 ini. Jadi jelas bahwa posisi OH terikat pada atom karbon pertama. Kemudian untuk alkohol sekunder,
posisi gugus OH-nya bukan terikat pada atom karbon pertama. Jadi bisa saja terikat pada atom karbon kedua, ketiga, atau seterusnya. Serta tidak ada cabang lain pada atom karbon yang mengikat OH tersebut. Contohnya adalah opsi B, yang dari namanya terlihat bahwa posisi gugus OH-nya terikat pada atom karbon kedua dan tidak ada cabang lain yang terikat pada atom karbon kedua tersebut. Nah, sedangkan untuk alkohol tersier, ciri-cirinya ada kata tersier seperti opsi C, atau posisi gugus OH-nya bukan terikat pada atom karbon pertama, dan terdapat cabang alkil yang terikat pada atom karbon tersebut. Nah, misalnya senyawa 2-metil-2-propanol pada opsi E. Dari namanya, kita tahu bahwa gugus OH-nya terikat pada atom karbon kedua dan terdapat cabang CH3 atau metil pada atom karbon kedua juga, sehingga termasuk alkohol tersier. Soal keempat, oksidasi dari suatu alkohol menghasilkan 2-pentanon. Alkohol tersebut adalah 2-pentanon merupakan senyawa keton karena namanya berakhiran on dan terdiri dari 5 atom karbon dengan struktur sebagai berikut. Nah, senyawa keton dapat diperoleh dari oksidasi alkohol sekunder dan diingat kembali bahwa perubahan yang terjadi hanya pada gugus fungsinya saja. Untuk 2-pentanon, gugus fungsinya terletak pada atom karbon kedua, sehingga gugus OH pada alkohol sekundernya juga terikat pada atom karbon kedua. Kemudian, karena 2-pentanon terdiri dari 5 atom karbon, maka alkohol sekundernya juga terdiri dari 5 atom karbon. Nah, untuk opsi A, B, dan E, gugus OH-nya terikat pada atom karbon pertama, sehingga merupakan senyawa alkohol primer. Untuk opsi C, termasuk senyawa alkohol sekunder, tetapi jika kita perhatikan, gugus OH-nya terikat pada atom karbon ketiga. Adapun untuk opsi D, juga termasuk alkohol sekunder, tetapi posisi gugus OH-nya terikat pada atom karbon kedua, sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi D. Soal yang kelima, senyawa alkohol berikut yang tidak dapat dioksidasi oleh KMnO4 atau K2Cr2O7 dalam suasana asam adalah. Nah, alkohol yang tidak dapat dioksidasi adalah alkohol tersier. Untuk opsi A, 3-pentanol merupakan senyawa alkohol sekunder karena gugus OH-nya terikat pada atom karbon ketiga dan tidak ada cabang lain di atom karbon ketiga tersebut. Untuk opsi B juga sama, merupakan senyawa alkohol sekunder, gugus OH-nya terikat pada atom karbon kedua dan tidak ada cabang alkil pada atom karbon kedua. Cabangnya adalah metil terikat pada atom karbon ketiga, bukan kedua. Kemudian untuk opsi C, 2-metil-2-butanol. Nah, dari namanya, gugus OH-nya terikat pada atom karbon kedua dan pada atom kedua itu juga terdapat cabang metil, sehingga merupakan alkohol tersier. Jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi yang C. Adapun untuk opsi D dan E merupakan alkohol sekunder. Soal yang keenam, di antara senyawa berikut yang dapat dioksidasi dengan KMnO4 membentuk asam karboksilat adalah. Nah, senyawa yang ketika dioksidasi menghasilkan asam karboksilat adalah senyawa aldehid yang gugus fungsinya adalah COH. Untuk opsi A, B, dan C, gugus fungsinya adalah COOH sehingga merupakan asam karboksilat. Untuk opsi D,
gugus fungsinya adalah gugus karbonil CO, sehingga merupakan senyawa keton. Dan untuk opsi E, terlihat jelas ya, bahwa gugus fungsinya adalah COH, sehingga merupakan senyawa aldehid. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi E. Soal yang ketujuh, zat berikut yang dapat membentuk cermin perak jika diuji dengan tes Tollens adalah. Nah, senyawa yang dapat membentuk cincin perak dengan tes Tollens adalah aldehid, yang gugus fungsinya adalah COH. Nah, untuk opsi yang A, gugus fungsinya adalah CO sehingga merupakan senyawa keton. Untuk opsi B merupakan ether karena gugus fungsinya adalah O. Kemudian untuk opsi C, terlihat ya bahwa gugus fungsinya adalah COH sehingga merupakan senyawa aldehid. Jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi C. Nah, adapun untuk opsi D dan E, gugus fungsinya adalah OH sehingga merupakan senyawa alkohol. Soal ke-8, di bawah ini yang menghasilkan senyawa keton jika direduksi adalah. Nah, senyawa keton bisa dihasilkan dari reduksi ester. Untuk opsi A, gugus fungsinya adalah COOH sehingga merupakan asam karboksilat. Untuk opsi B, gugus fungsinya adalah OH sehingga termasuk alkohol. Kemudian untuk opsi C, gugus fungsinya adalah CO sehingga merupakan keton. Dan untuk opsi D, merupakan aldehid karena gugus fungsinya adalah COH. Dan untuk opsi E, gugus fungsinya adalah COO sehingga merupakan senyawa ester. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi E.